ketiga dari Dito Esports vs Bad Cave EXO. So, MDL Arena menentepuk tangannya. Let's go to the land of down. Semangat ya malam hari gini ya, luar biasa sekali kalian. Terima kasih banyak. Hari yang pertama udah kerja datang. juga semangat banget mereka nih. Iya sih, Keren. selalu ya, as Hari- always ya. Nah, terlihat ya bagaimana sebenarnya ini PR-nya Tigreal nih cuman kayak gini nih di awal-awal nih, kena pegang sama Jushin. Tapi ya sama-sama punya counternya. Tapi Waduh, Neil, itu Neil bahaya banget, terkena second hammer. Efek knock up yang membuat dia sekarang hampir bisa di pick off dan ubah. Yap, pokingan demi pokingan memang dia terima. Di bagian lain Rado sama Corvette udah mulai sadar gimana game plan dari tim lawannya sih. Jadi mereka udah mulai ngelakuin hal yang sama gitu. ya sebenarnya sama-sama punya 4 hero sisi ya. Iya. Baratnya, jadi kayak yang sempat aku pernah bilang lu punya sisi lu punya kuasa tuh. Nah, ini terlihat jadinya imbang. Oke. Tinggal gimana lagi, dan ya terlihat bagaimana juga dari Digimon yang ngasih pressure ya, tuh cukup besar secara landingnya juga. Ini memaksa untuk Norea bermain aman dulu, sementara di arah bottom lane ini ada sedikit kemenangan kecil yang bisa dipegang sama Rado. Tadi dia menang jalan juga, tapi first blood or not? Or not. Apa yang terjadi di bagian tengah? Karena Orot sekarang menghilang Pitong. Cukup low HP-nya dipaksa untuk mundur. Menjauh dengan masih belum adanya lagi balasan yang bisa diterima. Diton mereka harus mulai prepare lagi. Karena sesaat lagi Turtle yang pertama akan hadir. Ya ini Juliannya harus lebih waspada lagi ya, karena dia udah level 4. Tapi Weh, Digimons kenapa ini? Tiba-tiba low HP-nya dari Norea. Yang sejauh yang kita bisa bilang bahwa Digimons punya power dengan Moskov-nya harusnya bisa untuk memegang lane dari Iritel. sebenarnya tadi kelihatan megang lane ya, cuman yang out of camp tadi ya Tiba-tiba udah sekarat. tiba-tiba udah sekarat dan tiba-tiba bisa mundur tapi ya. Iya. Tapi ya ini CLTZ yang masih coba berkutat dengan Turtle bersama dengan Rocknya ini. Oke, terima kasih. Sekarang ada Pitong yang langsung mendorongnya dan Oh. masih berhasil didapat oleh Ornot. Memang real world position dibuka oleh Huba. Datang dengan adanya Crimson Beacon, Ornot mengunci satu player di sana, Pitong yang dieksekusi dengan begitu mudahnya. Dan sekarang menjadi keuntungan untuk Diton karena Turtle dan juga point kill yang mereka kantongi. Yap. Dan ya terlihat bagaimana juga hitting power yang bisa dimainkan oleh Ornot ya, membawa Crimson Beacon-nya, mengangkat siapapun yang dari depan, dan bahkan membuka rentan flare ini juga lumayan ngeganggu. Ya kan, buka-buka vision. Seenggaknya walaupun damage-nya gak gede, tapi kan nyicilnya itu PR. Iya sih, karena kan nggak boleh kena stuck-nya terus-terusan kan. Iya, keangkat nanti ya. Angkat, Walaupun ya secara hero ya, Jushin ini di early game udah lumayan dipersulit ya, Di kayak nerf ya. iya dengan penggunaan mananya juga yang boros banget. Ya tapi ya bukan berarti dia dilupakan dan tidak bisa digunakan gitu loh. Tinggal tunggu sabar aja dulu, nanti mungkin di mid game dia akan bisa berkali-kali melakukan penculikan. Iya, diangkat kan, dicapit gitu. Iya, tapi dengan CLTZ yang bawa Julian ya, aku ngeliat Diton jauh lebih agresif dari game sebelumnya sih. Karena Karena memang harus. mau nggak mau itu adalah hal yang bisa dilakukan dengan adanya Julian. Dan sekarang memang di bagian bawah Fist Crack yang dibuka, Corvette tertinggal, Flicker dibuka, dan juga ada Primal Rock. Yap, masih bisa didapatkan dengan adanya Shadow Kill balasan. Belum ada target yang bisa di pick off balik oleh Inviso. Mereka harus merahkan juga gold plating di bagian bottom lane. Iya, karena Julian memang mengharuskan agresif di awal. Kalau Julian level 3 aja udah gak agresif, what's wrong with Julian? Tapi Norea, Sekarang udah bisa kabur. Masih berhasil menghindari Spear of Destruction. Purify. Keluar dengan Purify dari zona kematian. Huba belum berhasil mengeksekusi Norea. Dan memang ada space untuk Diton di bagian bawah. Lihat, Flicker untuk escape. Huba menjauh. Neil memang masih belum berhasil mendapatkan targetnya. Tapi kali ini ya udah harus mulai regroup lagi dari Bad Cave EXO. Karena pergerakan dari Diton semakin agresif. Karena Corvette kembali tereksekusi. Ya, dan kayak ini Purify jadi ya jawaban banget ya. Tadi dia bisa kabur dari remote manipulation, dan untungnya tadi Spear of Destruction gak nyangkut ya. Iya. Sehingga Noreanya masih aman-aman aja, dan di convert lagi keuntungannya dari Diton untuk langsung secure menuju ke arah Turtle yang kedua bagi mereka. Dan wop, Putar tangkap dan Inviso masih berhasil diselamatkan oleh Corvette menghindar dari kuat Shadow. Tapi lihat gimana Pitong yang kali ini menjadi korban bulan-bulanan warga. Diton mereka udah langsung invasi tanpa henti ke arah jungle dari Inviso, dan ngebuat Inviso nggak bakal nyaman dapetin semua pattern jungle-nya. itu miss combo gak sih? Tadi Iya. Rado kan buka tembok ya. Aku ketendang. Dikeluarin. Udah lu pulang aja. Tapi seenggaknya ada oleh-oleh lah yang dibawa pulang, yaitu Vitong ya, yang tumbang untuk kedua kalinya. Jadi benar-benar kayaknya jangkarnya di Vitong deh. Iya, waduh, Corvette terkunci seorang diri
datang ke dalam semak-semak yang cukup berbahaya. Di sisi lain Vitong menghindar dengan Sacred Hammer menjauh, tapi lagi-lagi Lantern Flare dari Ornot yang sangat-sangat menyulitkan. Dan lihat gimana terus-menerus tanpa henti setiap detik yang berjalan ada aja loh inisiasi yang berhasil didapatkan oleh Diton dan membuat keuntungan untuk mereka gitu. Dan akhirnya ini Tigrealnya jadi susah banget. Iya loh. Semenjak ada apa? 2 Purify plus Ornot yang baik-baik saja. Nah. Itu susah banget dan kita ngeliat akhirnya Tigrealnya jadi makanan aja. Dan ngeliat dari jangkarnya nih di game pertama tadi kita ngeliat Vitong yang udah 0-3-0 di awal flop banget. Betul. Di game kedua Matildanya menyala banget, dia bisa unggul. Dan sekarang ini terjadi lagi. Dominasi yang dilakukan oleh Diton, ya udah makan aja dulu depannya dan ya tanpa adanya initiator dari Vitong ya bisa apa juga gitu loh teman-teman yang lain, gak ada badan juga. Iya, dan yang menarik adalah dari 3 game yang kita lihat di match kedua ini ya, semuanya game one sided game loh. Iya ya. Dan bisa terjadi kayak sekarang karena di game one pun didapatkan mega kill untuk Chelsea. Ornot, Lantern Flare-nya connect ke arah Corvette dan meskipun kali ini tertangkap di dalam area Fist Break, tapi masih ada Primal Rod yang berhasil membuat waktu untuk bisa escape dari Bad Cave Exo. Menghindar memang menjauh, tapi ya mau gak mau ini pressure yang tanpa henti lagi-lagi kita lihat dari Diton Esports. Dan tadi ada penculikan yang terjadi terhadap Invizo. Invizo-nya kena combo dari Norea dan Neil yang berjalan bersamaan. Waduh, ini benar-benar berbahaya banget buat Bad Cave Exo. Waduh. Tertangkap kembali Vito, tapi Impulsions yang belum berhasil menangkap Ornot. Purify-nya gak ke-trigger, Vitong kembali ter-pick off. Dan ini udah kembali kita lihat Viton yang memainkan semua jalannya pertandingan. Oke, dan mungkin secara konsep kita ngelihat ya untuk area of effect yang besar ini memang cukup mudah pastinya. Kalau misalkan nangkep hero-hero yang melee range kayak teman-teman dari Diton. Tapi masalahnya apa? Follow up mereka nggak ada yang burst. Nah, Ya nggak sih? Mereka DPS semua loh. iya. Eve, Moskov, Corvette kalau buka Primal juga DPS jadinya. Iya, masalahnya iya Implosions tuh cuman ada 1 detik dimana kalau controlnya bisa mengunci. Tapi lagi-lagi Corvette setiap ketangkep ya, itu udah pasti deh bakal dikejar. Ivanis habis-habisan Norea yang mendapatkan poin killnya. Dan lihat gimana Inviso pun digagal. Dan ternyata di bagian belakang Ornot memegang Lantern Flare karena 2 orang member dari Bad Cave Exo terangkat. Knock-up pengen dihasilkan membuat Vitong harus bisa mundur menjauh dari jangkauan member-member lain dari Diton Esports. Yap, tapi lumayan bisa ke-punish ya. Tadi Norea yang hilang ini mahal banget karena shutdown. Tapi ya Bad Cave Exo harus sabar nih, mereka nggak bisa yang buat gerakan dulu, mereka harus tunggu. Kayak tadi nih ada mistake Noreanya keciduk sekali ya kan, walaupun memang kayak upaya implosion dari tadi udah coba untuk diupayakan, namun balik lagi kuncinya kunci siapa? Dia punya Chunpo, LTZ dia bisa enhance juga, iya bisa banyak lah yang bisa dilakukan. Sementara Ornot dan Norea pun Purify dan sekarang Conceal Play telah terdengar. Oke. Dan mencari dari belakang The Way of Dragon yang kau dengan Huba. Dan Huba instant pick off, gak berhasil diselamatkan. Mencoba untuk escape Nicky Mons menjauh dari jangkauan 4 member Diton Esports. Dan kali ini Hand Chains berhasil memberikan double knock up dari Ornot yang membuat target kedua dieksekusi. Vitong pun down untuk kelima kalinya. Dan ini adalah sisi beruntun yang memang sulit untuk dihadapi sama Bad Cave Exo. Tadi dia bisa selamat, tapi tidak dengan Lantern Flare-nya. Dan best thing yang bisa dilakukan adalah coba untuk mainkan split push-nya nih dari Bad Cave Exo. Karena potensi mereka untuk bisa melakukan split push ada dari 2 hero, Hayabusa dan juga Moskov. Namun seenggaknya sekarang harus lebih waspada lagi karena yang dilakukan sama Diton adalah mencoba untuk mengejar dengan 2 orang. Wah, sekarang sih Division udah gak apa-apa lagi ya. Set, Berarti kali kalau doang tuh ya. Lihat itu 2 heavy crossbow. 2 apa 3? 3 mungkin. 3 ya. Wow, 3 kali heavy crossbow dan Riko dulu memancing sepertinya. Sebel. Pikir paling nyebelin sih. Asli. Dan sekarang Lord yang pertama yang didapatkan oleh Diton Esports di menit ke-9. Dan apakah kita dijavu kembali seperti di game pertama? Iya ya. Mereka one sided terus ya dari tadi dan kayak harusnya kalau misalkan mereka bisa convert lawan pertama ini dengan kemenangan ini bakal jadi game cepat lagi. Oke, tapi Dan- mampu gak nih di convertnya? Karena high ground-nya kuat ya. high ground-nya kuat sama masih ada holy defense harusnya. Apa udah gak ada ya? Nggak ada ya? Itu tadi ke-trigger gak sih? Oke, Kan udah tadi trigger ya. tadi mainnya di udah depan base dan pas di bawah. Dan kali ini dengan Lord yang pertama mampukah Diton memaksimalkan pressure tersebut? Karena ada pembagian job desk di sini. Neil yang membuka console play kembali menuju ke arah di belakang. Hubah
yang masih harus berhati-hati. Flickernya masih aktif dan masih menunggu momentum. Tapi lihat gimana Rado membeli waktu di dalam area base-nya sambil menunggu siapapun target yang terlihat dengan satu fist break bisa ditangkap. Oke, dan sepertinya Web Dragon Kembali dibuka tapi real open positions dibalaskan. Memang Noria tereksekusi dengan Shadow Kill yang dibuka oleh Inviso. Dan kali ini nggak ada one straight boost karena dipukul mundur member dari Titan Esports. Band of Destruction dari G-Bones masih belum berhasil connect. Dan ya, Lord pertama kali ini nggak jadi Lord terakhir untuk di game ketiga. karena memang masih Lord pertama juga ya. Mungkin ada power charge in tapi nggak setebel itu. Ya, Dan dapetin base turret itu udah mahal banget loh. Biasanya kalau Lord pertama inner ya kan pancing dari pasifnya. Tapi ini udah dapetin base turret, udah besting yang bisa dilakukan sama Diton. Sabar lagi karena Norea yang hilang juga ini bakal jadi bahaya. Mereka memilih untuk mundur dan Betcave EXO lagi-lagi mereka bisa bermain dengan secara defensif karena secara high ground tadi udah kita bahas ya. If buat Vito wow, kali ini Vito ini dimakan dengan Way of Dragon Emotions yang dikeluarkan pun masih belum berhasil membuat dirinya selamat. Orang maju Crimson Beacon karena Digimons Purify terpaksa dibuka, tapi Digimons memberi waktu dan ini belakang yang dituju oleh Inviso mendapatkan Rado dan Spear of Destruction yang kembali dibuka. Digimons maju lagi untuk memukul mundur 4 member yang low HP. Oke, Inviso Tapi coba, belum adanya Shadow Kill membuat Inviso juga nggak boleh terlalu terburu-buru. Terkena efek Enhance Change Corvette, hilangan banyak HP. Dan ya, lihat gimana Diton pun nggak mau terlalu overcommit ya. Mereka Iya. sadar bahwa satu kesalahan bisa dipanis habis oleh Betcave EXO. karena 20 detik Lord bentar lagi bakal muncul ya. Iya. Kalau misalkan mereka hilang ini bakal menghambat lagi mereka buat eksekusi Lordnya karena ya mereka udah unggul banyak bahkan ya dengan 5.900 tapi ini perlahan turun loh. Kayak udah mulai dikejar, Iya. dipersempit, kayak shutdown tadi Noreanya hilang lagi. Ini ya dari Lord yang sekarang sudah muncul. Akankah ada upaya paksa buat bisa contest ataukah tidak? Karena kayaknya bakal dicepetin dan sepertinya tidak ada upaya contest karena ya mereka ke distract juga, mereka harus defense, mereka harus nunggu dulu dan siapa yang ditugaskan nantinya untuk cari informasi di area Lord mereka cukup berbahaya karena sekalinya nongol udah pasti bakal dimakan. Iya, lagi-lagi efek sisi yang Iya. terus-menerus dan beruntun bisa dikeluarkan itu yang bakal membuat Betcave EXO siapapun yang buka vision pasti bakal bisa dipanis. Ini masih Julian kekebalan ya, Masih. masih dengan Feeder of Heaven, masih dengan Masih Concentrate, populer ya berarti ya. pakai Windtalker dan juga Divine Glaive. Ini item terakhir harusnya karena Winter Wing ya. atau Wing Winter. nggak sih? Windwing Oke, bisa, Winter juga bisa. Oke. Dan dengan Lord yang kedua, di Tony Sports mereka mencoba untuk mendorong di atas terlebih dahulu. Maju satu persatu dan Digimons memang terlihat di bagian tengah ya. Targeting dari Nils masih gagal karena Inviso. Quad Shadow sudah nggak ada sekarang dari Inviso dan masih menunggu timing yang tepat karena flicker pun aktif dari seorang Nils. Ya, konsil terdengar tapi masih belum ada pergerakan yang ingin dilakukan. Lordnya masih bisa di defense. Ya, tapi kali ini Neil masuk, memang membuka double operations dari belakang yang dituju dan tiba Shadow Kill membuat Norea tereksekusi. Mencari pertukaran tapi mortality masih terbuat dari tubuh Neil terkena efek knockup dan dibalaskan kembali Shadow Kill yang kembali dibuka membuat satu demi satu didapatkan bahkan Digimons kembali mendapatkan momentum not mencoba menghindar tapi Digimons berhasil dorong mundur oleh Rado dengan fist break yang sekarang 3 member hilang dari Titan Esports. Wow, dan itu satu pemanfaatan waktu yang bagus banget. Betcave EXO mereka tahu gak ada turret push secara maksimal juga dari Diton. Sehingga kali ini akan gak menjadi one straight push karena menyisakan 2 pemain saja. Dan harusnya ini akan menghancurkan satu base turret dulu. Dan langsung base turret sudah mulai hilang dan 2 member dari Titan Esports mampukah mereka bertahan maju dengan Shadow Kill or not? Yang dituju dan berhasil fist break. Aduh, menangkap 3 player dari Betcave EXO dan siap diberikan kembali keadaannya kedua. Member yang tertinggal gak ada. Penyelamatan yang bisa dilakukan kembali oleh Digimons, 2 member hilang dan dipaksa untuk mundur. Oke, terlalu memaksa. Coba untuk maju, tapi ternyata momentum tepat. Bisa penyelamatan yang epic oleh Rado. Dengan mengunci 4 pemain tadi. Dan akhirnya 2 yang hilang dari Betcave EXO. Keadaan mulai berbalik dan sekarang permasalahannya adalah 3 base turret dari Betcave EXO sudah tidak ada. Upaya ketiga nih. Dan ini adalah game yang cukup lebih lama ya dibanding 2 game tadi. Iya. Dan jujur ini bakal lagi-lagi ditarik lebih lama sih kalau menurut aku ya. Karena kondisi dari Betcave EXO mereka udah punya power juga untuk di late game seperti sekarang. Moskov dari Digimons yang udah full item harusnya. Oh, kena 3 ya? Ini kena 3, itu rangkap langsung. Dan nggak bisa di-apa-apain lagi gitu. Karena udah semua di all in nih tadi ke arah Ornot kan. Udah gak ada Shadow Kill, udah gak ada cover juga. Dan kali ini dengan Lord yang akan segera hadir loh. Mampukah Betcave EXO mendapatkan keuntungan nih? Harusnya ini udah keuntungan sih. Tadi unggul 6.000, 7.000, sekarang udah sisa 1.000. Ya.
banyak banget pastinya tabungan yang pecah bisa dilakukan sama Bad Cat EXO dan Inviso lebih respect sekarang dengan satu boros gold meteornya juga. Seenggaknya keuntungan yang bisa diperlihatkan oleh Diton adalah mereka masih unggul di late jauhnya. Iya. Dari segi wave minionnya ya. Tapi masalah sekarang dengan Lord yang langsung coba diutup di all in. Diton, mereka nggak mau ada kesalahan kembali. Quad Shadow dari Inviso dan masih berhasil didapatkan. Oh. Kecil tuh sih. Sudah kalian timkan. Sudah berhasil masuk dari Jimon. Dari bagian belakang. Satu persatu dikuliti. Oleh Bad Cat EXO dan bahkan Neil. Sudah mulai hilang. Digimon masih bisa membeli waktu. Tapi lihat gimana damage yang dia terima dari Hornet. Begitu menyakitkan. Chill tuh sih pun gak bisa diselamatkan. Digimon. Oh! Lagi-lagi memberikan surprising movement. Masih hidup sejauh ini. Meskipun ada balasan dari double kill. Heavy crossbow Norea. Berhasil 3. Hilang 3. Triple kill. Untuk Norea. Dan sekarang menjadi kondisi keuntungan karena Lord bergerak di bagian tengah. Oke, don't be lazy Leo, run! Norea mengejar akhirnya 3 pemain yang hilang dan lagi-lagi. Itu damage yang begitu masif. Maju satu persatu. Inviso nggak bisa menahan damage dan terkena freeze break. Inviso masih sempat untuk shadow kill. Membeli waktu cukup banyak tapi nggak terlalu lama karena tershutdown juga Norea. Monster kill. Menyisakan Vital serang diri tapi kali ini sepertinya nggak bisa bertahan dan Diton Esports 2-1. Hampir kehilangan